Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Lohmat. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 5 akan membahas video roleplay yang keempat berjudul How to Give Constructive Feedback. Kelompok kami beranggotakan saya dengan Ivan Ibrahim, lalu ada Felix, Cynthia, Arga, Rachel, Yudhistira, dan Jafira. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang video tersebut yang menampilkan percakapan antara dua rekan kerja mengenai sebuah konflik kecil. Ibu Susi menegur Brandon karena dirinya merasa tersinggung dengan perkataan negatif si Brandon bahwa Brandon merasa dirinya tidak didukung. Padahal Ibu Susi berniat ingin membantu Brandon. Kemudian, Brandon mengakui bahwa saat itu dirinya memang sedang sangat stres dan kewalahan, atau istilah katanya overwhelmed. Pada akhirnya, mereka berdua sepakat untuk membangun komunikasi yang lebih proaktif dan terbuka di masa depan agar masalah serupa tidak terulang lagi. Hasil diskusi kami menemukan 7 dari 10 profesional etik pada video ini. Yang pertama ada komunikasi yang dilakukan untuk mengurangi kesalahpahaman. Selanjutnya adalah respect yang awalnya tersinggung akan tapi tetap menghormati dan juga menghargai satu dengan yang lainnya. Kemudian ada attitude di mana Brandon yang awalnya memiliki sifat yang negatif tapi merubah dengan menerima masukan dari orang lain. Kemudian juga ada integrity di mana Brandon ini mengakui bahwa dia stres dan juga kewalahan atau overwhelmed. Kemudian yang kelima adalah teamwork, di mana Ibu Susi dia berniat untuk membantu Brandon. Baik, saya akan melanjutkannya ke poin 6, yaitu karakter, di mana di sini kita bisa melihat karakter Brandon yang sangat bagus, yaitu jujur dengan hal yang sebenarnya terjadi. Dan pada poin terakhir, kita bisa melihat aspek cooperation, di mana pada akhirnya mereka berusaha untuk bekerja sama secara lebih efektif. Lalu, apa yang terjadi jika sebuah unsur-unsur tersebut tidak dilaksanakan atau dilanggar? Nah, untuk unsur yang pertama yaitu communication, di mana jika dilanggar, hal ini dapat mengakibatkan kesalahpahaman atau misinformasi dari kedua belah pihak. Kenapa? Karena pihak-pihak tersebut tidak dapat mengetahui kondisi satu sama lain. Tuh. Dan untuk unsur yang kedua yaitu respect, di mana respect ini merupakan fondasi awal dalam membangun relasi atau lingkungan. Lingkungan kerja yang tidak memiliki nilai respect tidak dapat terbangun secara harmonis, seperti itu, sehingga muncullah konflik. Nah, selanjutnya yaitu unsur attitude, di mana attitude ini sendiri merupakan modal utama manusia dalam berinteraksi secara sosial. Sehingga dengan mempunyai attitude yang baik, kita dapat terhindar dari konflik-konflik yang berkepanjangan atau jangka panjang. Dan untuk unsur keempat yaitu integrity. Nah, integrity ini merupakan aspek yang dapat membangun citra diri, yang menampilkan gitu citra diri kita. Dimana kalau integrity ini dirusak dengan kebohongan, maka nilai diri kita, nilai kepercayaan diri kita di mata orang lain juga akan ikut rusak. Berikutnya saya melanjutkan poin kelima yaitu teamwork, seperti target tersulit tercapai karena masih ada orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Poin keenam yaitu karakter. Karakter buruk dapat membuat seseorang kesulitan dalam naik pangkat. Nomor 7, cooperation. Pekerjaan selesai makin lama karena masih ada pihak-pihak yang tidak mau membantu alias mementingkan dirinya sendiri. Selanjutnya saya akan membahas apabila unsur-unsur tersebut dapat dipatuhi. Seperti pertama, communication. Pesan dapat tersampaikan dengan tepat dan dapat mengurangi risiko kesalahpahaman antar karyawan. Yang kedua yaitu respect. Karyawan merasa lebih dihargai dan dapat memberikan hasil yang lebih baik. Yang ketiga yaitu attitude akan menciptakan suasana kerja yang nyaman bagi semua rekan. Keempat yaitu integrity, membangun reputasi yang baik di lingkungan kerja. Kelima teamwork, dengan adanya teamwork dan kerjasama tim yang baik, membuat pekerjaan dapat selesai dengan lebih cepat. Keenam character, membangun karir yang baik dan berpotensi menjadi seorang leader di kemudian hari. Dan yang terakhir yaitu cooperation, proses kerja antar individu menjadi lancar tanpa adanya hambatan. Pembelajaran yang didapat dari video sangatlah penting untuk tidak membiarkan emosi kita yang dapat merusak citra kita terhadap rekan tim. Profesionalisme kita diuji ketika kita mampu menerima sebuah kritik dan juga meresponnya dengan solusi, bukanlah dengan sebuah ego.
Tindakan yang akan dilakukan jika mengalami situasi serupa yaitu kita akan mengedepankan respect dengan mendengarkan perspektif dari rekan kerja terlebih dahulu. Kita akan menunjukkan sikap integriti dengan mengakui jika perbuatan yang dilakukan salah dan mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Demikian pembahasan dari kelompok kami mengenai pentingnya menerapkan etika profesional dalam menghadapi konflik di tempat kerja. Sekian dari kelompok 5, terima kasih.